Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian, kelas 11 IPA dan 11 IPS. Kita bertemu dalam mata pelajaran ekonomi. Untuk tahun ajaran yang baru ini, kita mulai dengan pelajaran yang baru, materi yang baru di kelas 11. Kemudian di kelas 11 ada 9 pokok bahasan, di mana 5 pokok bahasan akan kita bahas di semester 1 dan 4 pokok bahasan akan kita bahas di semester 2. Baik, tidak berpanjang lebar, Ibu mulai langsung kepada materi yang pertama mengenai pendapatan nasional. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Jadi, apa sih pendapatan nasional itu? Apa sih tujuan kita? Kemudian apa saja isi dari materi-materi yang akan kita bahas pada pendapatan nasional? Ini dia, kita saksikan slide-slide berikutnya. Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita. Oke, ini dia kata-kata kunci dalam materi ini. Kemudian, nah ini dia, iya, ini tujuannya, kemudian nilai yang ingin ditanamkan, kemudian beberapa kata kunci yang ada pada materi yang membahas tentang pendapatan nasional. Kita masuk pada slide berikutnya. Kalian akan diperkenalkan dengan pengertian pendapatan nasional. Silakan boleh dibaca beberapa pengertian dari beberapa ahli dan juga pengertian secara umum ada di bagian paling bawah. Kemudian ada beberapa konsep, ada 7 konsep yang biasa ada, yaitu yang pertama GDP, kemudian GNP, kemudian NNP, kemudian ada yang namanya NNI, ada yang namanya PI, kemudian ada yang disingkat dengan disposable income atau pendapatan disposable, dan yang terakhir adalah produk domestik regional bruto. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya ada 3. Kita mengetahui pendapatan nasional suatu negara. Jadi ini dia, ya. Jadi pendapatan nasional itu dihitung setiap tahunnya. Jadi manfaatnya adalah seperti pada slide ini, ada 3 manfaat utama yang bisa didapatkan dengan kita mengetahui besarnya pendapatan nasional suatu negara. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan pendekatan pendapatan, yang ada beberapa komponen di bawahnya sini. Ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi pendekatan pendapatan punya komponen sendiri. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran juga punya komponen sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi di sini juga ada 3 komponennya. Silakan bisa kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya ada rumus-rumus di sini, metode perhitungan. Karena tadi ada 3 pendekatan, maka rumusnya pun ada 3. Yang pertama rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ini dia rumusnya. NI sama dengan W plus R plus I plus PF. Boleh kalian lihat penjelasannya di bawah sini. Selanjutnya pendekatan produksi. Pendekatan produksi kita lakukan dengan menjumlahkan nilai tambah. Apa sih nilai tambah? Nilai tambah itu adalah nilai output dikurangi nilai input. Begitu seterusnya ke bawah. Nilai output dikurangi dengan nilai input. Itulah nilai tambahnya. Dijumlahkan ke bawah, di sebelah sini nanti ada hasilnya. Kemudian selanjutnya dengan pendekatan pengeluaran. Di sini NI sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini penjelasannya. Oke, itu dia tadi slide kita. Bu, kenapa belum kita latihan? Kita akan latihan pada slide berikutnya. Tugas kalian yang pertama adalah ini, ya. Jelaskan perbedaan GDP dan GNP. Kemudian yang kedua, tuliskan rumus GNP. Kalian catat pada buku catatan, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai dengan sore hari. Demikian ya, jadi sekaligus sebagai tanda bahwa kalian hadir pada kelas ekonomi hari ini. Demikian penjelasan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.